Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel aku, Dian Indriani. Sebelumnya jangan lupa di subscribe ya. Sebelumnya namaku Dian Indriani dengan NIM 18622011320. Aku dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Masih membahas mengenai metodologi penelitian. Yang pertama ada pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Perkembangan metodologi penelitian. Ilmu pengetahuan memiliki 3 sifat utama, yaitu 1. Sikap ilmiah, 2. Metode ilmiah, dan 3. Tersusun secara sistematik dan runtut. Sikap ilmiah menuntun orang untuk berpikir dengan sikap tertentu. Dari sikap tersebut, orang dituntun dengan cara tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, cara tertentu itu disebut metode ilmiah. Jadi, dengan sikap ilmiah dan metode ilmiah, diharapkan dapat disusun ilmu pengetahuan dengan sistematik dan runtut. Masih tentang perkembangan metodologi penelitian. Periode perkembangan metodologi penelitian yang dikemukakan oleh Ramo yang dikutip oleh Profesor Sutrisno Hadi MA digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, periode trial and error. Yang kedua, periode authority and tradition. Yang ketiga, periode speculation and argumentation. Yang keempat, periode hypothesis and experimentation. Selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian atau rancangan penelitian pada dasarnya adalah strategi untuk memperoleh data yang dipergunakan untuk menguji hipotesa meliputi penentuan pemilihan subjek, dari mana informasi atau data diperoleh, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, prosedur yang ditempuh untuk pengumpulan serta perlakuan yang diselenggarakan atau khusus untuk penelitian eksperimental. Desain penelitian ditetapkan dengan mengacu pada hipotesa yang telah dibangun. Pemilihan desain yang tepat sangat diperlukan untuk menjamin pembuktian hipotesa secara tepat pula. Pengelompokan desain penelitian. Berdasarkan sudut pandang untuk melakukan penelitian, jenis-jenis desain penelitian dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, menurut teknik pengambilan sampel. Ada penelitian terhadap populasi, penelitian terhadap sampel, dan studi kasus. Yang kedua, menurut timbulnya variabel. Ada penelitian non-eksperimental dan penelitian eksperimental. Yang ketiga, menurut model pengembangannya. Ada penelitian cross-sectional dan penelitian longitudinal. Selanjutnya, variabel penelitian. Menurut Y.W. Bass yang disunting oleh Santiah Faisal, yang disebut variabel penelitian adalah kondisi-kondisi atau serenteristik yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol, atau diobservasi dalam suatu penelitian. Sedang Dirjen Dikti Depdikbud menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Dari kedua pengertian tersebut, dapatlah dijelaskan bahwa variabel penelitian itu meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Macam-macam variabel. Yang pertama, menurut fungsinya, ada variabel tergantung atau dependent variable. Yang kedua, variabel bebas atau independent variable. Yang ketiga, variabel intervening. Yang keempat, variabel moderator. Yang kelima, variabel kendali. Dan yang keenam, variabel rambang. Sedangkan menurut datanya yaitu A. Data nominal yang terkait dengan variabel nominal, B. Data ordinal yang terkait dengan variabel ordinal, C. Data interval yang terkait dengan variabel interval, dan D. Data rasio yang terkait dengan variabel rasio. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati atau diobservasi. Adapun cara menyusun definisi operasional itu dapat bermacam-macam, yaitu A. Yang menekankan kegiatannya atau operation apa yang diperlukan, B. Yang menekankan bagaimana kegiatan atau operation itu dilakukan, dan C. Yang menekankan sifat-sifat statis hal yang didefinisikan.
Subjek penelitian. Yang pertama ada populasi. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik terdiri dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa, ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama. Beberapa populasi dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan atas jumlah, yaitu ada populasi terbatas atau populasi terhingga. Yang kedua populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga. Yang kedua berdasarkan atas turunan dan dari populasi terbatas. Ada populasi teoritis dan populasi tersedia. Yang ketiga berdasarkan atas variasi unsur pembentuk sumber data, yaitu ada populasi bersifat homogen dan populasi bersifat heterogen. Subjek penelitian yang kedua ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Teknik-teknik sampling pada dasarnya ada dua macam, yaitu teknik random sampling dan non-random sampling. Teknik non-random sampling dibagi lagi menjadi 7, yaitu proportional sampling, stratified sampling, purposive sampling, quota sampling, double sampling, area probability sampling, dan cluster sampling. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Contoh variasi metode ialah angket, wawancara, pengamatan atau observasi, tes, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data ialah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya baik, dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Variasi jenis instrumen pengumpulan data adalah angket, checklist, pedoman wawancara, dan pedoman pengamatan. Pemilihan metode dan instrumen pengumpulan data sangat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu objek penelitian, sumber data, waktu, dana yang tersedia, jumlah tenaga peneliti, dan teknik yang akan digunakan untuk mengolah data bila data sudah terkumpul. Setelah menentukan desain penelitian, langkah selanjutnya dalam pelaksanaan penelitian adalah membuat atau menetapkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Menurut jenis variabel yang akan diukur secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis instrumen, yaitu 1. Instrumen untuk mengukur variabel dengan skala nominal dan ordinal atau data kualitatif, dan 2. Instrumen untuk mengukur variabel dengan skala interval dan rasio atau data kuantitatif. Menurut metode pengumpulan data, instrumen penelitian dapat dibedakan menjadi alat untuk 1. Melakukan observasi, 2. Mengumpulkan data melalui dokumentasi, 3. Wawancara, 4. Angket, dan 5. Mengumpulkan data kuantitatif. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi suatu informasi tertentu. Analisis data merupakan suatu proses ataupun upaya untuk mengolah data menjadi informasi baru yang sama pentingnya. Terdapat dua jenis teknik analisis data dalam suatu penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. 1. Teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif sering diartikan sebagai data yang tidak bisa dibentuk menjadi suatu angka atau bersifat non-numerik. Teknik satu ini pada umumnya adalah bentuk bahasan konseptual suatu permasalahan. Adapun beberapa teknik analisis data kualitatif diantaranya yaitu A. Analisis konten. Metode ini digunakan untuk menganalisis informasi yang terdokumentasi dalam bentuk teks, media, atau bahkan benda fisik. Kapan menggunakan metode ini tergantung pada pertanyaan penelitian. B. Analisis naratif. Analisis data dalam penelitian naratif bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis cerita yang diceritakan tentang fenomena yang diteliti dan jenis-jenis cerita yang mewakili fenomena dalam budaya dan masyarakat. C. Analisis wacana. Analisis wacana digunakan untuk menganalisis interaksi dengan orang-orang. Namun, ini berfokus pada menganalisis konteks sosial di mana komunikasi antara peneliti dan responden terjadi. Dan D. Analisis grounded theory. Ini mengacu pada penggunaan data kualitatif untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena tertentu terjadi. Hal ini dilakukan dengan mempelajari berbagai kasus serupa dalam pengaturan yang berbeda dan menggunakan data untuk memperoleh penjelasan sebab akibat. Teknik analisis data yang kedua yaitu ada teknik analisis data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data numerik yang bisa dihitung secara pasti dan akurat.
Teknik ini umumnya menggunakan model statistik, matematika, dan sebagainya. Adapun teknik analisis data kuantitatif ini mencakup beberapa hal, diantaranya yaitu A. Analisis statistik deskriptif. Analisis data deskriptif pada penelitian kuantitatif ialah analisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data-data yang ditemukan secara apa adanya. Dan yang B. Analisis statistik inferensial. Analisis data statistik inferensial adalah suatu proses penarikan kesimpulan terhadap karakter populasi yang didasarkan pada data yang diperoleh dari observasi suatu sampel. Dikenal dua jenis uji statistik, yaitu A. Uji statistik parametrik, yaitu cara pengambilan keputusan yang didasarkan pada asumsi dan ciri-ciri populasi. Dan B. Uji statistik non-parametrik, yaitu pengambilan keputusan statistik yang tidak didasarkan atas asumsi parameter atau ciri populasi. 1. Uji statistik non-parametrik. Uji ini biasanya digunakan untuk uji pada sampel yang kecil, berskala nominal atau ordinal. Namun, dalam keadaan tertentu dapat juga untuk skala interval dan rasio, bila mana sampel yang berskala tersebut tidak mungkin diuji secara parametrik. Dikenal banyak uji jenis ini, baik untuk sampel tunggal, sampel ganda, maupun sampel yang berpasangan. 2. Uji statistik parametrik. Pada uji statistik parametrik terdapat uji yang dinamakan analisis varians dan analisis covariance. Analisis varians digunakan untuk menguji perbedaan dua kelompok atau lebih yang berskala interval atau rasio dengan menggunakan nilai-nilai variasi masing-masing kelompok pengamatan. Analisis ini merupakan dasar bagi analisis regresi dan analisis covariance. Analisis covariance merupakan suatu bentuk uji perbedaan multivarian yang merupakan perpaduan antara analisis varians dan analisis regresi. Analisis ini banyak digunakan dalam penelitian eksperimental. Model teknik analisis data. 1. Model induktif. Analisis data secara induktif ialah analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta atau data ke teori. Penggunaan analisis dengan cara induktif ini karena untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori. Menurut Rohmadi dan Masucha 2015. Yang kedua, ada model deduktif. Analisis data secara deduktif ialah analisis data yang berkebalikan dari model induktif. Pada analisis data model deduktif ialah prosesnya berlangsung dari teori-teori baru ke fakta-fakta atau data penelitian. Sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.